Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Sofiana dari Terapi Keluarga kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mengenai wawancara dan observasi mengenai masalah dalam keluarga. Untuk masalah yang pertama adalah mengenai permasalahan antara anak dan orang tua akibat perselingkuhan orang tua. Yang pertama, struktur keluarga. Struktur keluarga merupakan susunan atau pola yang dibangun dalam keluarga. Struktur keluarga dapat menggambarkan bagaimana keluarga melaksanakan fungsi keluarga di masyarakat sekitarnya. Struktur keluarga memiliki keterkaitan yang erat dengan fungsi keluarga. Selain itu, adanya struktur dalam keluarga juga menyatakan cara-cara yang digunakan dalam unit di dalam keluarga. Struktur keluarga yang dialami oleh klien dalam masalah yang pertama ini adalah dalam struktur keluarga yang dialami klien, yaitu mereka tidak menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, seperti pola dan komunikasi antara orang tua dan anak tidak berjalan seperti keluarga normal pada umumnya. Karena adanya konflik dalam keluarga, membuat keluarga tidak menjalankan perannya dengan baik. Jadi di sini klien dan orang tuanya itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Seharusnya orang tua itu membimbing anaknya dan anaknya yaitu dibimbing oleh orang tuanya, tetapi di sini karena adanya permasalahan yaitu perselingkuhan dari orang tuanya tersebut, jadi mereka tidak melaksanakan perannya sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian dalam struktur peran juga di dalam masalah keluarga tersebut harus dijalankan dengan baik struktur kekuatan dalam keluarganya serta dalam menjalankan norma dan nilai dalam masyarakat serta pola-pola di sekitar mereka. Kemudian relasi dalam keluarga. Yang pertama ada relasi yang terjadi antara suami dan istri. Ini merupakan awal dari relasi-relasi lain dalam struktur sosial. Relasi tersebut adalah relasi yang akan timbul dalam keluarga. Di sini relasi yang dialami oleh orang tua dan anak adalah mereka tidak menjalankan masing-masing perannya dengan baik akibat perselingkuhan yang dialami oleh sang ayah tersebut. Komunikasi yang berjalan dengan baik juga menimbulkan relasi yang baik, tetapi di sini komunikasi antara orang tua dan anak itu tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan relasi, karena dengan komunikasi merupakan aspek yang paling penting yang berkaitan langsung dengan berbagai aspek dalam hubungan pasangan. Untuk yang kedua yaitu relasi yang terjadi antara orang tua dan anak. Di sini relasi yang terjadi pada orang tua dan anak ini akibatnya sering menjadikan pertengaran orang tua dan perselingkuhan yang dialami oleh ayah tersebut, sehingga mengakibatkan relasi antara orang tua dan anak karena perlakuan orang tua yang berbeda dari sebelum terjadi konflik dan setelahnya terjadi konflik. Kemudian yang ketiga yaitu keberfungsian keluarga. Di antara fungsi-fungsi di atas dalam keluarga, klien ada fungsi yang terhambat seperti fungsi ekonomi, yaitu jadi dalam keluarga klien itu tidak dibiayai oleh ayahnya, baik dalam kebutuhan sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari. Kemudian fungsi kasih sayang, sebagai istri dan anak seharusnya dalam keluarga mendapatkan kasih sayang dari sang suami sekaligus ayah dari klien saya tersebut. Tetapi di sini konflik yang terjadi yaitu perselingkuhan ayahnya menimbulkan relasi yaitu tidak berjalannya fungsi kasih sayang seorang ayah yang didapatkan oleh anaknya dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu sistem keluarga. Keluarga dipandang sebagai sistem sosial terbuka yang ada dan berinteraksi dengan sistem yang lebih besar dan bermasyarakat. Dalam keluarga klien menjadikan terhambatnya interaksi dengan anggota keluarga.
sang ayah, ibu, dan klien sebagai anak serta adik-adik klien itu tidak berjalan dengan baik. Mereka canggung akibat adanya permasalahan mengenai perselingkuhan tersebut. Misalnya ketika klien ingin meminta uang jajan kepada sang ayah, itu cenderung canggung karena adanya permasalahan atau konflik yang terjadi dalam keluarganya tersebut, yaitu adanya orang ketiga yang mengakibatkan sang anak ini tidak berkomunikasi dengan orang tuanya dengan baik. Padahal anak seharusnya menjalankan perannya, yaitu saling berkomunikasi dengan ayahnya atau orang tuanya, dan ayahnya juga sebaliknya harus berkomunikasi dengan anak-anaknya dan menjalankan tugas-tugasnya atau kewajiban-kewajibannya dalam keluarganya. Kemudian yang kelima yaitu konflik dalam keluarga, yaitu konflik antara anak dengan orang tua atau ayah klien. Jadi permasalahan di sini adalah sang suami ini mengkhianati istrinya atau berselingkuh dengan teman lamanya sehingga berujung masalah dengan sang anak. Perselingkuhan berdampak luas tidak hanya kepada istri atau pasangan, tetapi yang lebih lagi itu kepada anak. Anak sering menjadi korban bagi orang tuanya yang bercerai. Orang tua tidak akan memikirkan anaknya akan bagaimana, tetapi yang mereka pikirkan hanya ego mereka yang tidak bisa terkontrol. Kemudian ketika mereka berkonflik atau orang tua klien ini berkonflik, tidak memikirkan dampak yang paling besar yaitu kepada klien saya tersebut. Ayahnya sendiri seperti orang asing yang sulit sekali untuk ditemui oleh anaknya sendiri, bahkan oleh keluarganya sendiri. Seperti hak-hak anak untuk meminta uang jajan atau uang sekolah dan lainnya itu tidak dijalankan oleh seorang ayah dengan baik. Kemudian yang keenam adalah terapi atau solusi yang dilakukan keluarga tersebut dalam mengatasi konflik dalam keluarga. Di sini menurut klien, solusi yang dilakukan keluarganya adalah berusaha untuk mengembalikan sang ayah seperti sedia kala, yaitu dengan meminta air doa kepada para ustadz atau kiai agar meskipun mereka berkonflik ataupun adanya orang ketiga itu tidak menimbulkan perceraian dengan istri yang lamanya atau ibu dari klien saya. Kemudian mereka meminta bacaan-bacaan doa seperti yang dibaca setelah sholat, kemudian meminta doa seperti air yang dikasih doa kemudian diminumkan kepada ayahnya agar ayahnya kembali lagi sadar untuk kembali kepada keluarganya yang menanti-nantikan. Cara ini digunakan klien itu menggunakan Bowen terapi karena keluarga merupakan faktor terpenting bagi individu. Jadi dalam Bowen terapi ini lebih mementingkan keluarga, yaitu keluarga itu adalah inti. Adanya kebersamaan keluarga menciptakan perpaduan dan mencegah individualitas. Klien dapat mengembangkan perasaan diri sendiri karena jika individu saling menyendiri maka keluarga akan terasa asing.